Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Insan Muhammad Agung Supriyadi. Saya mahasiswa Amik Citra Buana Indonesia, salah satu kampus yang ada di Sukabumi. Nah, saya memenuhi tugas mata kuliah e-commerce yang di dosen pengampunya yaitu Bapak Aryo Rajab Isdendi. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas beberapa materi mengenai e-commerce. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas mengenai transisi dan siklus pengembangan elektronik commerce di perusahaan. Nah, membangun dan mengimplementasikan sebuah sistem e-commerce bukanlah merupakan sebuah proses atau program sekali jadi. Nah, namun merupakan suatu sistem yang perlahan-lahan berkembang terus-menerus sejalan dengan perkembangan perusahaan. Tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang memilih jalan evolusi dalam perkenalkan dan mengembangkan e-commerce di perusahaannya. Nah, alasan utama yang melatar belakangi pemikiran tersebut ialah mengimplementasikan sebuah sistem e-commerce tidak semudah atau sekadar mempergunakan sebuah perangkat aplikasi baru, namun lebih kepada pengenalan sebuah prosedur kerja baru atau yang biasa dikatakan sebagai transformasi bisnis. Nah, tentu saja perubahan yang ada akan mendatangkan berbagai permasalahan, terutama yang berhubungan dengan biaya kerja dan relasi rekanan maupun pelanggan diantaranya, yaitu sistem e-commerce melibatkan arsitektur perangkat lunak dan perangkat keras yang akan terus berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi. Sehingga strategi pengembangan dan penerapannya pun akan berjalan seiring dengan siklus hidup perusahaan. Nah, dan mengembangkan sistem e-commerce sendiri itu secara perlahan dan bertahap, secara tidak langsung menurunkan tingginya risiko kegagalan. Nah, yaitu hal pertama yang baik untuk dilakukan adalah menyamakan visi e-commerce di antara seluruh manajemen perusahaan melalui berbagai pendekatan formal maupun informal. Nah, jajaran direksi dan manajemen harus memiliki visi yang jelas dan tegas dan dipahami oleh seluruh perangkat perusahaan untuk menghasilkan kesamaan gerak di dalam perkembangan implementasi e-commerce. Nah, visi yang jelas juga diharapkan akan mengurangi berbagai hambatan atau resistensi yang mungkin timbul karena tidak didukungnya program tersebut oleh jajaran manajemen atau staf perusahaan yang ada. Nah, selanjutnya yaitu mensosialkan visi e-commerce di perusahaan dapat dilakukan melalui berbagai cara seperti pelatihan formal, diskusi atau rapat bulanan, seminar, diskusi dan tanya jawab dan lain sebagainya. Visi e-commerce ini harus pula disosialkan di kalangan rekanan bisnis dan para pelanggan, karena walau bagaimanapun mereka semua akan merupakan bagian yang secara langsung atau tidak langsung akan memiliki pengaruh dalam pengembangan dan implementasi e-commerce. Nah, langkah selanjutnya yaitu melakukan koordinasi antara berbagai pihak yang akan membangun sistem e-commerce bersama perusahaan terkait. Pihak-pihak tersebut misalnya rekanan bisnis, vendor teknologi informasi, pelanggan, bank, pihak asuransi, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari koordinasi ini adalah pengembangan sebuah kerangka kerja sama yang disepakati bersama. Sehingga dalam perjalanan implementasinya, e-commerce tidak mendapatkan gangguan yang berarti. Nah, seluruh pihak-pihak dalam konsorsium ini harus menyadari bahwa mereka semua berada dalam sebuah ekosistem e-commerce. Nah, di mana sistem yang ada baru akan berjalan secara baik jika masing-masing komponennya memiliki kinerja yang baik sesuai dengan fungsinya masing-masing. Nah, tahap selanjutnya merupakan sebuah fase yang cukup sulit. Kenapa fase yang cukup sulit? Karena diperlukan suatu pemahaman yang baik terhadap apa yang disebutkan dengan metode pendekatan sistem pendekatan sistem atau system thinking. Nah, penggabungan proses bisnis beberapa perusahaan dengan menggunakan kerangka e-commerce
Nah, tidak sekadar menghubungkan satu divisi dengan divisi lain dengan menggunakan perangkat telekomunikasi dan komputer, tetapi lebih jauh merupakan suatu usaha membentuk sistem bisnis yang lebih besar dan luas, atau biasa dikatakan sebagai internet working. Nah, pemahaman mengenai perilaku sebuah sistem yang terdiri dari berbagai konsumen arsitektur yang saling terkait dan terintegrasi merupakan hal mutlak yang harus dikuasai oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap sistem tersebut. Nah, tahap ini memiliki tujuan untuk mengadakan suatu analisa terhadap hal-hal pokok berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar bisnis. Nah, setelah lingkungan kerjasamanya baru, setelah lingkungan kerjasama baru antar perusahaan terbentuk, seperti menentukan model bisnis yang akan diterapkan di dalam e-commerce. Nah, yang kedua yaitu mendefinisikan segmen pasar dan tipe pelanggan yang akan menjadi target. Selanjutnya itu menyusun kebijakan atau peraturan pembelian melalui internet bagi pelanggan. Nah, selanjutnya juga yaitu membagi tugas dan tanggung jawab antar berbagai pihak yang bekerja sama. Nah, itu selanjutnya yaitu mengusulkan pembagian biaya dan keuntungan dari model bisnis baru tersebut. Nah, dan lain sebagainya. Setelah panggung infrastruktur e-commerce selesai dibangun, tahap berikutnya adalah menentukan proyek percontohan atau proyek awal. Nah, yang akan diuji coba dan diimplementasikan tersebut. Nah, selanjutnya itu prinsip don't run before you can walk. Nah, merupakan pedoman pemikiran biasa dipergunakan dalam skenario implementasi teknologi informasi secara evolusi ini. Nah, diharapkan dari pilot project ini dapat dilihat seberapa visible konsep-konsep model bisnis yang telah dirancang dapat memenuhi objektif yang dikendaki. Berdasarkan hasil evaluasi dan fakta yang terjadi selama pilot project, dirancang dan implementasikan berbagai perbaikan konsep dilakukan dan dimatangkan. Nah, hal terakhir dalam siklus yang harus dilakukan dalam menentukan tim penanggung jawab program pengembangan dan implementasi e-commerce, hampir semua pengembangan sistem e-commerce dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan proyek. Nah, di mana tim terkait harus berhadapan dengan portofolio program-program pengembangan e-commerce yang beragam dan bertahap. Nah, yang harus diperhatikan oleh manajemen perusahaan adalah suatu kenyataan bahwa tim penanggung jawab pengembangan dan implementasi e-commerce tidak hanya harus terdiri dari mereka yang memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai, tapi mereka haruslah merupakan pekerja waktu penuh atau full time. Nah, atau dengan kata lain, mereka tidak boleh terpecah fokusnya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan lain di dalam perusahaan. Nah, di dalam perkembangannya, inisiatif baru akan terjadi dan secara natural akan kembali ke siklus analisa kesempatan bisnis e-commerce. Nah, dalam kerangka inilah evolusi secara perlahan-lahan akan terjadi dan e-commerce berkembang dari dari satu tahap ke tahap berikutnya. Mungkin itulah mengenai transisi dan siklus pengembangan e-commerce di perusahaan. Mungkin sedikit ilmu untuk rekan-rekan sekalian. Bagi yang mau berkomentar atau ada pertanyaan, boleh disisipkan di komentar, nanti kita jawab bersama-sama. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.